Nah, tadi kan kalau Kak Kris sendiri kan ya bisa dibilang tadi kalian juga nyebutin belajarnya kurang lebih 5-6 tahunan ya. Ya, Nah, kalau misalkan menurut Kakak buat kayak pemula gitu, itu kira-kira bisa berapa lama sih Kak buat paham sampai kayak ke level yang Kak Kris gitu sekarang nih? Kira-kira sekarang tuh sebenarnya lebih enak. 2 tahun? Berapa? Nggak, Kenapa kalau tuh Kak? sekarang maksudnya lebih cepat karena mau nyari pembelajaran apapun rame. Di YouTube mau search apapun Hmm. muncul. Permasalahan yang paling berat sekarang ini adalah eh, denial apa enggak. Kalian ngerti itu salah, tapi banyaknya dilakuin. Kayak gue bilang tadi, gue tahu itu salah, tapi gue lakuin terus. Gitu. Itu yang paling susah sebenarnya. Ketika kalian bisa handle diri kalian sendiri, oke, gue masuk sesuai dengan plan, ada buy sell-nya, ada area cut loss-nya. Selama itu diikutin, gue yakin itu akan jauh lebih cepat belajarnya. Kalau kayak sekarang ya, ngomongin tentang technical, fundamental, banyak banget orang yang ngerti. Tapi trading juga kadang nggak bagus gitu. Tapi kenapa? Karena ya mentalnya mereka nggak kuat untuk bisa nih saham naik nih, lu harus tahan, lu nggak boleh jual. Tapi nggak bisa gitu. Oh ini naik nih udah 10%, aduh gatel banget pengen jual gitu. Turun nih gitu, aduh sayang banget mau jual cut lossnya gede. Akhirnya nggak dijual, akhirnya yang naiknya cuannya dikit, yang turunnya dalam banget. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya juga nih Kak, gimana caranya mengatasi mental yang rusak akibat loss dan trading plan yang benar kayak gimana? Gimana tuh Kak kalau menurut Kak Akris? Oke, mental yang rusak akibat loss. Kalian tahu mental kalian rusak karena loss. Berarti kalian harus belajar bikin pola trading plan ya. Gimana caranya trading plan yang enak gitu. Karena gini, market itu ada tiga, uptrend, downtrend, sideways. Nah, tiga fase ini cara tradingnya beda. Nggak mungkin sama. Ketika uptrend kalian bisa naik nih, gue bisa hold rada panjang, nggak perlu buru-buru jual. Ketika sideways, gue harus take top nih, buy area support, sell area resistance gitu. Ketika downtrend, gue nggak bisa ngarepin banyak-banyak naiknya. Gue ngambilin area support, ketika dia mantul berapa poin, gue take profit. Kalau dia break, gue harus cut loss gitu. Nah, itu dulu dibenerin. Mental rusak itu berarti kan jadi takut, jadi trauma. Nah, trauma kenapa? Karena kalian pakai uangnya banyak biasanya. Turunin, kecilin. Mungkin ya udah, gua tes deh dari pakai 1 juta untuk apa? Untuk balikin PD-nya dulu. Nah, ketika PD-nya udah mulai balik, gue pakai cara begini kuan nih. Gue naikin equity-nya, itu bikin mental gue tetap stay gitu. Karena gini, orang trading 1 juta dengan trading 1 M beda gitu. 1 juta ya lu cut 10% juga nggak apa-apa. 1 M minus 1% dan 10 juta bisa jadi gemeteran kan gitu. Makanya jadinya itu yang perlu dipelajari untuk bisa naik level. Oke, sih. Ya, setidaknya harus prepare ilmu yang kuat juga nggak sih Kak? Biar nggak asal gitu ya. Sebenarnya ilmu kuat apa enggak kok. Ilmu tuh simple semuanya. Orang-orang yang trading cuma pakai MA5, MA20, sometimes cuma satu garis gitu kok bisa cuan. Gitu. Kenapa? Ya karena mereka ngerti mereka tuh ngapain. Banyak dari kita, gue masuk deh gitu. Naik nih. Tahan nggak ya? Tahan dulu deh gitu. Turun nih. Jual nggak ya? Tahan dulu deh. Jadi kayak plan lu mau ngapain, lu mau jual, lu mau beli, nggak ada plannya gitu. Nah itu yang bikin orang-orang tuh jadi gue cuan banyak nih, karena nggak dijual akhirnya jadi loss. Gue loss nih, karena dia pernah loss dalam terus ditahan balik lagi jadi untung, jadi dia pikir semua saham akan seperti itu, padahal kan ya enggak gitu loh. Makanya kadang case 1 2 yang kadang bisa jadi bias itu yang bikin orang tuh kadang jadi pasti seperti ini, pasti seperti itu, padahal itu sebenarnya enggak. Nah, mindset yang salah ini ya kadang yang rada ribet sih, di luaran tuh rame banget. Oke, emang 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 sih Kak kayak aku juga sempat ngobrol sama trader-trader yang lain juga sebenarnya tuh mentalnya tuh tidak boleh pelimpan, harus kuat, harus memantapkan pilihan gitu ya. Jangan
Jangan yang kayak aduh tahan deh atau aduh jual deh atau yang kayak gitu-gitu ya. Jangan ya pokoknya jangan pelin-pelan lah intinya gitu. Oke, nih aku mau nanya nih Kak ke Kakak. Sekarang kan kayak udah banyak berita gitu ya soal 2023 tuh bakal ada perlambatan ekonomi gitu ya. Ya Ya, Jokowi udah ngomong, Bu Sri Mulyani juga udah ngomong. Nah, kalau Kakak sendiri gimana tuh Kak? Melihat keadaan yang seperti itu, Kakak akan memberikan tanggapan seperti apa? oke. Jujur gue ngeliat ISG sekarang rada serem. Karena gini, gue selalu berpikir kalau ISG itu hubungannya dengan rupiah. Ketika rupiah melemah, ISG harusnya drop. Nah, sekarang rupiah udah 15.300-an, ISG nggak drop, masih di area 6.800, masih turunnya masih masih bikin belum new low lah gitu. Ya, harusnya ISG drop. Nah, permasalahannya gini, perlambatan ekonomi yang akan berdampak paling besar adalah investor. Orang-orang yang nggak berani cut loss, orang-orang yang beli and hold gitu ya. Tapi as a trader kayak kita yang kayak gue misalnya, oh ketika dia break sekian, gue keluar dulu, gue nampung lagi nanti di bawah, itu nggak ada masalah sama sekali sebenarnya, gitu. Jadi justru itu kesempatan. Kenapa? Karena kita akan hemat. Misal yang HMSP dari 2.800 HMSP waktu jelek-jeleknya turun ke 2.500 area cut loss-nya, ya udah gue keluar, gue cut loss, gue rugi 300 poin. Lalu di 2000, oh ini kayaknya support nih, gue beli lagi. Oke, dan ternyata gue harus cut loss di 1.900 misalnya. Oke, gue cut loss, gue minus lagi 100 poin, gue minus berapa? 400. Dibandingkan orang yang buy HMSP dari 2.800 terus turun ke 1.900, udah minusnya 900 poin. Gue tetap menang. Oke, HMSP bagus nggak? Bagus. Cuma kita nggak tahu turunnya sampai kapan. Gitu. Ya udah, gue akan belinya nanti. Oke, kayak sekarang nih, hari ini gue masuk lagi HMSP. Kenapa? Karena kayaknya bagus. Ya, chartnya oke, gitu. Dia kemarin naik, turun. Nah hari ini ada volume cukup besar, close-nya di atas, bagus. Gue masuk. Kalaupun nanti gue harus cut loss, gue tetap akan lebih hemat daripada orang yang dari 2.800. Nah ternyata nanti dia mulai uptrend naik ya, gue tinggal jagain trennya, mana tahu dia balik ke 1.400, 1.500 ya gue cuannya gede gitu. Jadi kalau ditanyain gimana nasibnya nanti ketika perlambatan ekonomi, gue nggak takut. Sekarang waktu perlambatan ISG drop, gue loss, oke, gue akan terima gue loss. Tapi nanti ketika ISG-nya mulai naik lagi, gue akan siap-siap, gue akan panen besar waktu itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga bisa jadi kesempatan yang baik ya buat teman-teman gitu. Betul. Jadi kadang kan kayak gini, banyak orang ketika sekarang lagi jelek-jeleknya, mereka bilang oke, kita harus keluar dari market, stay cash dan lain-lain. Masalahnya nggak ada orang yang bisa predict where is the bottom and when is the bottom. Yeah. No one can predict exactly the bottom is it. Nah, so gue harus tetap di market. Kenapa ya? Karena gue nggak tahu. Dan ketika gue ada trading plan dan ternyata trading plan pas gue masuk itu ternyata bottom, ya gue dapet cuannya gede. Yang out dari market, ya mereka nggak akan dapat sense ini bottom apa enggak. Jadi ketika bottom dia akan miss chance. Mereka akan masuk lagi mungkin pas udah naik. Ya kalau bottomnya di 5.500, ya kalau bottomnya di 6.000. Kalau ternyata bottomnya cuma 6.500 kok. Gitu. Sekarang 68 baru exit udah bottom gitu kan. Nah, udah bottom terus mereka pasti mikir, "Oh, ini bisa turun lagi." Akhirnya masuknya pas kapan? Pas 6.800 lagi atau 7.000 baru entry lagi. Akhirnya apa? Miss chance. Oke, nah, iya balik lagi kayak yang tadi, jangan sampai telat keluar gitu. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, Hokris mulai terjun di market, presentasi loss tergede berapa persen dari modal katanya gitu? Gue pernah minus sampai 80% dari modal dulu. Saking gilanya gue trading tuh sembarangan banget. Tapi untungnya waktu itu kan ya uang kecil ya, karena waktu masih belajar. Tapi kan walaupun itu kecil berasa ya, gitu. Jadi ya tetap aja waktu itu rasanya sedih gitu. Nih ada yang nanya juga nih, kalau sekarang posisi cashnya berapa persen atau full posisi porto katanya gitu? Kalau uang di RDN gue selalu full cash, maksudnya full porto.
gitu. Kalau uang yang di RDN ya, jadi ketika gue punya uang di RDN, gue nggak pernah, jarang banget gue resave, kecuali ada waktu-waktu tertentu yang, tapi itu pun paling cuma 1 minggu toh, 1 minggu 2 minggu toh gitu. Jadi kalau ditanya gue posisinya ada hold cash nggak ada. Gue sekarang cuma di emiten. Kenapa? Karena sejelek-jelek market tetap akan ada yang bagus. Cuma ya tadi, barangnya sometimes kecil, jadi nggak bisa terlalu rame, kadang orang masuk, karena jadinya nanti volatilnya gede banget gitu. Jadinya ya kadang dipecah-pecah gitu. Tapi yang tetap ada yang naik. Nah, karena menurut gua ketika ada cash di RDN nggak kepake, itu mubazir gitu. Tapi banyak orang mereka nggak bisa stay cash, mereka harus belinya tuh maksanya kayak gimana ya, maksanya emitennya harusnya nggak dibeli, emitennya harusnya ini masih turun banget, mereka tetap ngotot untuk beli gitu, pengen spekulasi pengen nyoba itu yang paling sering justru bikin orang tuh gagal gitu. Oh, I see. Nah, ini ada yang nanya juga nih Kak, di saham apa Kak pas loss terbesarnya katanya gitu. Waktu itu Dewa dari berapa ya, dari 150 ya, cut lossnya baru di 53 apa 54 gitu. Wow. Nah, ada yang nanya juga, terus cara balikin modal yang minus 80% itu gimana Kak? Kayak gitu. Konsisten. Jadi balik lagi trading plan, harus sadar lagi, terus start dari awal, tradingnya benar, balik kok. Mungkin butuh waktu ya, butuh waktu 2-3 tahun, tapi balik. Ya ditambah lagi ya, kalau PB gitu kan top up lagi ya, pasti ada top up lah, nggak mungkin semuanya balik dari emiten beli gitu. Nah, ini aku juga mau nanya hal yang sama nih, ada yang nanya turning point Kokris dari zaman loss mulu sampai mulai bener tuh gimana tuh Kak? Turning point-nya. Ya istri gue sih nanya, udah nggak mau udahan di loss mulu gitu. itu paling membekas sih, makanya gue jadi merenung waktu itu, benar juga sih apa gue udahan ya gitu. Tapi gue mikirnya gini, ketika gue dapet satu hal yang benar dan ketika gue bisa konsisten, ini tuh tempat yang paling enak buat cari duit gitu. Jadi ya gue tinggal harus belajar lebih banyak, gue tinggal harus bisa kendaliin diri, dan akhirnya bisa, untungnya sekarang itu bisa dipraktekin. Oke. Nah, ini aku mau nanya nih Kak, kalau buat tahun depan sendiri, Kakak bakal masih nyaman di saham nggak sih Kak untuk invest, atau mungkin Kakak bakal alokasiin uang Kakak ke aset yang lebih konservatif gitu, kayak mungkin reksadana pasar uang atau apa, gimana tuh Kak? Enggak sih, gue tetap akan di market, lu akan selalu di market. Kenapa? Karena walau gimana pun ya, sekarang kayak market lagi jelek-jelek begini ya, gue tetap lumayan kok naiknya, walaupun ya emitennya kecil-kecil. Kemarin kan gara-gara ya BRMS-nya katosnya gede, jadi mulai balikin lagi. Tapi at least track record setelah itu ya lumayan, ini mulai uptrend lagi gitu. Porto gue sih gitu. Walaupun indeksnya turun, barang-barang yang gue pegang masih naik-naik aja. Okay. Tapi Kakak selain saham ada lagi nggak sih Kak aset yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya? Gue paling kasih beberapa persen buat ke Ifri, udah deh nih beli reksadana gitu, jadi cari yang amannya. Tapi itu nggak di. Oke, ini nanya lagi nih Kak, Kokris masih berani pegang barang Bakri Chip? Katanya, semoga dijawab gitu katanya. Masih. Ya gini, jangan pernah dendam sama sahamnya. Selama itu bisa bikin kita untung, ya why not? Cuma sekarang volatilitasnya lagi tinggi banget, nggak enak banget mainnya. Jadi gue sendiri off dulu dari bakrian itu. Biasanya gini, bumi itu kan bakal ra-issue. Nah, kecenderungan emiten yang akan ra-issue itu biasanya nggak akan kemana-mana dulu, akan cenderung volatil, di bolak-balik di area situ doang gitu. Jadi ketika nanti selesai ra-issue, itu mulai ada pergerakan lagi, itu baru akan lebih enak geraknya. Kalau sekarang gue sih belum, nggak akan enak deh mainnya, karena ya namanya ra-issue itu kan nanti akan ada 120 itu ya masuk gitu. Nah, kita kan harus lihat dulu uang 120 itu ada yang kadang di short dulu gitu ya, karena kayak retailnya misalnya banyak banget gitu. Kadang juga retailnya sepi, bisa diangkat lagi. Nah, tinggal lihat nanti dari situ, lihat trennya aja.
I see, oke. Nah nih kak, aku mau nanya nih kak, kalau menurut kakak di kuartal pertama di tahun depan itu ada gak sih sektor yang mungkin naiknya tuh bisa lebih tinggi atau yang outperform gitu dari sektor lainnya? Mungkin kakak bisa sebut kayak sekitar 3 lah ya, yang bisa kakak prediksi gitu. Q1 tahun depannya itu it depends on nanti Desember, November Desember ini. Kalau memang IHSG-nya dibanting di November dan Desember ini, berarti nanti Q1 pasti blue chip-nya naik. Jadi kan pasti laporan keuangan keluar, terus bakal bagi dividen, ya pasti blue chip bakal naik. Biasanya itu kan setelah Santa Claus Rally itu Januari effect ya. Nah Januari effect tuh biasa saham-saham naik ya, pasti blue chip. Tapi dengan catatan November Desembernya IHSG drop. Tapi kalau November Desembernya IHSG-nya masih stay di area 6.700 6.800, nggak drop, itu mungkin turunnya di Januari. Nah, kalau tadi gue bilang ketika IHSG turun, kalau kita ngomongin tentang sektor pasti turun. Kayak sekarang nggak ada sektor yang naik, semua sektor drop gitu. Paling energi toh. Nah energi nanti justru di awal tahun mungkin udah mulai redup karena kan musim dinginnya udah lewat.